Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah Mahfud dari kelas 4CD4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 46122055. Pada video ini, saya akan memaparkan rangkuman mini riset saya yang berjudul Peran Pengendalian Internal dalam Mencegah Kecurangan pada Pengelolaan Kas di Putri Bakery. Nah, mini riset ini membahas tentang pentingnya sistem pengendalian internal, khususnya dalam pengelolaan kas pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemaparan akan saya sampaikan secara sistematis berdasarkan masing-masing bab penelitian, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Pada bab pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, yang menuntut setiap perusahaan termasuk UMKM untuk mampu mengelola kasnya secara efektif dan efisien. Salah satu unsur keuangan yang paling krusial adalah kas, karena kas merupakan aset yang paling liquid dan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Putri Bakery sebagai usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan roti dan kue melakukan transaksi tunai setiap hari, baik penerimaan dari penjualan maupun pengeluaran untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional. Tingginya frekuensi transaksi tunai ini menyebabkan pengelolaan kas memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kehilangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan di Putri Bakery, apa saja bentuk kecurangan yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan kasnya, serta sejauh mana peran pengendalian internal dalam mencegah kecurangan tersebut. Pada bab tinjauan pustaka, penelitian ini didukung oleh beberapa teori yang relevan. Salah satu teori utama yang digunakan adalah Fraud Triangle Theory, yang menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena 3 faktor, yaitu tekanan atau pressure, peluang atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Selain itu, bab ini juga membahas tentang konsep sistem pengendalian dan juga sistem pengendalian internal. Pengendalian internal bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keandalan laporan keuangan, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dalam tinjauan pustaka juga dibahas mengenai pelaporan kas dan berbagai bentuk kecurangan dalam pengelolaannya, seperti penggelapan penerimaan kas, pengeluaran kas fiktif, serta pemalsuan bukti transaksi. Penelitian terdahulu yang dikaji juga menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap meningkatnya risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan kas. Bab metode penelitian menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di Putri Bakery yang berlokasi di Kota Makassar dengan waktu penelitian selama 3 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya terkait sistem pengendalian internal dan pengelolaan kas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas usaha, wawancara dengan pemilik usaha, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dengan pendekatan Fraud Triangle untuk melihat potensi terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian internal pada Putri Bakery masih tergolong lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya standar operasional prosedur tertulis, belum diterapkannya pemisahan tugas yang jelas, pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual, serta rekonsiliasi kas yang tidak dilakukan secara rutin dan terdokumentasi. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan kas belum memiliki sistem pengawasan yang memadai. Jika analisis menggunakan Fraud Triangle, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga komponen fraud, yaitu tekanan, peluang, dan juga rasionalisasi, semuanya berpotensi muncul di Putri Bakery, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Komponen pertama adalah pressure atau tekanan.
Tekanan yang muncul pada Putri Bakery lebih bersifat tekanan pribadi seperti kebutuhan ekonomi individu dan juga kebutuhan mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ditemukan tekanan target keuangan yang berlebihan dari pemilik usaha, kondisi keuangan pribadi karyawan tetap dapat menjadi faktor pendorong munculnya niat melakukan kecurangan ketika sistem pengendalian tidak kuat. Komponen kedua adalah opportunity atau peluang yang merupakan faktor paling dominan dalam penelitian ini. Peluang muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya pemisahan fungsi atau tugas antara penerimaan, pencatatan, dan penerimaan kas, serta minimnya pengawasan dan verifikasi silang. Komponen ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi muncul ketika karyawan menganggap bahwa selisih kas kecil merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Tidak adanya aturan etika kerja dan SOP tertulis membuat karyawan tidak memiliki pedoman moral yang jelas, sehingga tindakan yang tidak sesuai prosedur dapat dianggap sebagai hal yang biasa. Rasionalisasi ini berpotensi berkembang menjadi pembenaran atas tindakan kecurangan. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal di Putri Bakery membuka peluang terjadinya kecurangan melalui ketiga unsur fraud triangle, dengan faktor peluang sebagai pemicu utama. Oleh karena itu, perlu diterapkan perbaikan sistem dan pengendalian internal untuk menekan tekanan, menutup peluang, dan mengurangi rasionalisasi kecurangan. Demikian pemaparan materi mini riset yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengendalian internal dalam mencegah kecurangan, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.